Selamat datang Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Samsul Arif, Yang Mulia Bapak Edi Riyadi, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan pembicara Bapak Rocky Gerung. Selamat datang. Terkait mengenai prinsip-prinsip hukum, terkait mengenai nalar hukum sehingga kemudian terbentuk argumentasi hukum, yang itu pada akhirnya akan membentuk teman-teman bagaimana kemudian menghasilkan sebuah putusan yang bersandarkan pada kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan. Mudah-mudahan 3 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan ini dan beliau akan membongkar itu semua. Membongkar sejarah dari filosofi, teori-teori hukum, membongkar dari nilai-nilai filsafat dari ground norm yang selama ini kita sering sebutkan hukum itu. Bahkan beliau juga nanti akan mengutip beberapa asas-asas hukum yang nggak pernah kita ketahui sebelumnya. Misalnya, ya, terkait mengenai bukan bukti kalau tidak 2 bukti. Unus tesis, nullus tesis. Nah, nanti kita akan mendengarkan beliau bahwa itu bersumber dari pembentukan kata, sehingga kemudian nanti di situ juga akan ada pemahaman kita terkait mengenai aliran feminisme di situ. Bapak Ibu sekalian, sambut dengan gemuruh tepuk tangan yang meriah Rocky Gerung. Raih kembali kepercayaan publik. Kenapa hakim mesti melakukan kontemplasi dan minta agar supaya publik percaya lagi pada dia? Apa masalahnya? Kan ada nilai setitik yang merusak susu sebelanga, atau nilai 2 titik, nilai 3 titik. Mungkin ada nilai setitik di Mahkamah Agung, tapi ada 10 titik nilai itu di samping ini, di istana. Ada nilai setitik, tapi itu kemudian jadi causa celebre, kasus yang digede-gedein. Karena memang Mahkamah Agung nggak boleh satupun nilai yang merusak susu sebelanga. Departemen Keuangan boleh, silahkan, karena memang di situ potensial terjadi fraud. Walaupun Sri Mulyani terus-menerus mengatakan kami berintegritas, karena dia kumpulin semua masyarakat sipil berintegritas, setiap hari dia rapat dengan mereka. Integritas tidak ditegakkan dengan rapat atau dengan headline itu. Saya balik pada problem dasar hakim-hakim kita. Hakim kita tuntut berintegritas. Di dalam psikologi Abraham Maslow, integritas itu adanya di tingkat paling tinggi, itu self-esteem, self-actualization. Kalau kita baca tentang hierarki kebutuhan, manusia pertama-tama memerlukan basic needs, sandang, papan, pangan. Setelah itu dia butuh security, rasa aman. Setelah itu dia butuh self-esteem, rasa dihargai, minta dihargai. Jadi kalau hakim-hakim di daerah basic needs-nya nggak ada, self-esteem-nya nggak akan muncul. Itu kondisinya tuh. Hakim di daerah gajinya berapa? 7-10 juta. Sampai 27 turunan dia nggak bakal mampu beli velg Rubicon. That's point. Lalu Anda tuntut integritas dari hakim di daerah, yang bahkan untuk pergi ke pengadilan dia mesti nebeng mobilnya si pengacara karena dia nggak punya mobil disediakan negara. Itu kondisi kita. Jadi kalau kita mau rasional, pastikan bahwa basic needs hakim-hakim di daerah itu terpenuhi. Jangan kasih dia rumah, nggak kasih dia sofa. Dia nggak punya lemari. Hari ini dia mau bersidang, bajunya habis dicuri maling. Jadi problem real itu ada. Kita nggak mungkin bicara integritas kalau basic needs-nya nggak ada, tidak disiapkan. Infrastruktur ekonomi, karena setiap hakim itu adalah agung. Bukan di sini hakim agungnya. Sejak dari hati kecil seseorang ingin jadi hakim, motifnya itu agung, noble, noblesse oblige bahasa Perancisnya itu. Karena dia tahu dia akan punya kewajiban yang maha tinggi, obligasinya akan sangat tinggi kalau dia dianggap sebagai nobility. Jadi waktu seorang anak
tingkat 1 mahasiswa bercita-cita jadi hakim. Sejak semester 1 dia sudah jadi hakim agung di dalam dirinya. Dan itu yang mesti kita jaga. Kita kasih dia fasilitas supaya dia tidak diganggu oleh bangsat-bangsat di sekitarnya. Persiapkan dengan baik infrastrukturnya. Apa yang mesti dilakukan? Kasih kali lipat dari gaji petugas pajak. Saya serius ucapin itu. 30 kali lipat. Karena hakim memproduksi keadilan, petugas pajak merampok keadilan. Silakan quote. Saya mau balik ke situ prinsip kita tuh. Sekarang kita lihat kenapa hakim tergoda dengan keadaan yang kita sebut hedonisme tadi itu. Kan dia merasa rendah diri di kalangan aristokrat daerah tuh. Kalau ada pertemuan semacam ini, hakimnya duduk di belakang, yang di depan anggota DPR, bupati, polisi segala macam, yang maling semua di situ. Coba, keagungannya di mana hakim itu? Mulailah bikin semacam SOP, hakim harus duduk di depan, karena kemuliaan ada pada dia tuh. Kan kita lihat kan, hakim nggak pernah diminta untuk kasih apa namanya kata pengantar untuk perkawinan lah, pembukaan bagi-bagi BLT segala macam tuh. Tapi hakimnya datang, minder dia di belakang. Padahal di dunia dari abad ke-100 sebelum Masehi, hakim itu ada Nobel, orang utama, aristokrat itu. Nah, kita mau ubah prinsip-prinsip itu supaya kita lega mengatakan bahwa ini negara hukum. Negara hukum artinya hakim dimuliakan dari sejak dia berpikir untuk jadi hakim. Apa yang terjadi kalau hakim tidak dimuliakan? Dia akan ubah needs-nya menjadi wants. Dia akan ubah kebutuhan dia menjadi keinginan. Itu artinya korupsi. Korupsi terjadi kalau needs, kebutuhan, berubah menjadi keinginan, wants. Kebutuhan untuk memenuhi hal yang rasional dalam hidupnya, wants untuk hal-hal yang irasional. Ngapain petugas pajak punya Rubicon? Mau ngapain? Itu adalah wants, dan wants itu tidak berkesudahan. Kenapa hakim terjebak di dalam paradigma itu? Karena dia melihat wants itu lebih penting dari needs. Dan itu yang kita ingin ajarkan. Saya ingin supaya Mahkamah Agung itu mengatur sendiri gaji hakim, yang gak usah ditentukan Departemen Keuangan. Iya. Kenapa Menteri Keuangan bisa tentukan sendiri gaji pegawainya yang di 3-5 kali lipatkan dari ASN yang lain? Kenapa Mahkamah enggak? Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingin agar supaya pertemuan hari ini, hari ulang tahun IKAHI, kita ulangi janji kita bahwa kita dari awal sudah adil. KPK aja yang nggak ngerti keadilan. Nih ada pengawasnya. Anda lihat di atas gedung KPK, apa tulisannya itu? Jujur itu hebat. Loh, itu menghina hakim. Kenapa disebut hebat? Memang jujur itu dasar saya mau jadi hakim. Nggak usah disebut hebat. Saking kehilangan narasi, kita mesti bikin dalil-dalil ajaib semacam itu. Saya dosen, saya terhina kalau disebut jujur itu adil, jujur itu hebat. Dari awal saya jujur. Kalau mahasiswa saya bodoh, saya kasih nilai bodoh. Kalau pintar, saya kasih nilai pintar. Tapi yang terjadi, orang yang paling bodoh di kelas saya bisa jadi pimpinan BUMN. Ngaco kan jadi. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat memuliakan kembali status kita sebagai hakim. Dan saya ingin tuntut satu waktu nanti bahwa dari dalam gedung ini orang lihat bahwa keadilan akhirnya bersemai kembali. Terima kasih.